Soalan kedua, Assalamualaikum ya Ustaz, Hafizahullah. Semoga Allah mudahkan segala urusan Ustaz. Amin. Saya seorang putri dari seorang ayah yang sejak saya lahir tidak pernah saya lihat sholat lima waktu, bahkan sholat yang lainnya. Sekarang ini saya akan nikah dan ayah kami yang akan menjadi wali. Apakah sah wali dari ayah saya ini kalau dibatalkan dengan siapa? Apakah langsung wali dari atau urusan agama? Pertanyaan yang sedikit panjang tadi, kalau disimpulkan maknanya adalah seorang putri yang mana dia akan menikah. Dan syarat dari pernikahan itu harus mempunyai wali. Maka walinya adalah bapaknya. Namun putri ini mengadukan dengan menanyakan kepada kita, kami tidak pernah melihat ayah kami sholat 1 rakaat pun dalam kehidupannya. Muslim, KTP, tetapi tidak melaksanakan sholat. Allah musta'an. Maka bagaimana? Pertanyaannya di sini, apakah disyaratkan harus walinya itu orang lain atau boleh bapak tersebut padahal dia tidak sholat? Dan kalau memang tidak boleh kepada bapak, lalu siapa yang menikahkan? Maka pertanyaannya kompleks. Kita katakan para ulama telah mensyaratkan sebagai wali pernikahan untuk anak ataupun kerabatnya dari sitatu syurut ala rajih min aqwalihim. Ada 6 syarat yang harus terpenuhi orang ini menjadi wali dari putri tersebut. Pertama, al-aql. Wali ini berakal. Dia mengetahui bahwa dia akan mengakadkan nikah dari anaknya ataupun adiknya dan sebagainya. Ini syarat pertama. Kedua, bulugh. Bahwa wali ini sudah baligh, tidak berumur 5 tahun dijadikan wali. Kemudian yang ketiga, al-hurriyah. Bahwa wali ini dalam keadaan bukan budak belian. Kalau ini sudah tidak ada lagi di zaman kita. Yang keempat, az-zukurah, harus dia laki-laki. Maka tidak boleh wali perempuan adalah kakak putrinya, ataupun kakak perempuannya, ataupun ibunya, ataupun neneknya. Maka ini pun tidak berlaku meskipun di negeri matrilinealisme. Iya, di Padang tidak ada ya, menikahkan walinya perempuan meskipun dominan perempuan yang menerima warisan kebanyakan dan sebagainya, maka tidak ada juga. Maka syarat yang keempat harus laki-laki. Dan syarat yang kelima ar-rusd. Dan makna rusd di sini dia mempunyai pandangan yang benar tentang kemaslahatan anaknya. Di saat anaknya dilamar oleh laki-laki yang soleh, dan laki-laki yang soleh ini takut kepada Allah, yang diperkirakan nantinya anaknya yang putri ini akan menjadi solehah juga karena dia dijadikan istri oleh suami yang soleh yang akan mengajak kepada ketakwaan kepada Allah, meskipun orang solehnya ini sudah menikah ataupun masih lajang. Maka inilah makna rusd, pengetahuan untuk kemaslahatan putrinya. Berhak atau tidak putrinya menikah dengan orang ini. Jika orang ini baik, ya sudah nikahkan. Ini juga dijadikan beberapa ulama sebagai syarat. Jadi tidak sembarangan seorang wali langsung menikahkan putrinya, padahal putrinya itu akan dinikahi oleh gembong perompak dan sebagainya. Maka harus mempunyai rusd. Dia mengetahui keadaan hal dari putrinya akan dinikahi siapa. Dan yang keenam, ittihaduddin. Keenam adalah keseragaman dalam keagamaan. Maka putrinya seorang muslimah, maka bapaknya harus seorang muslim yang menikahkan dia. Yang jadi masalah sekarang, bapaknya tidak pernah dilihat oleh putrinya sholat 1 rakaat pun, tidak 5 waktu, tidak sholat hari Jumat. Hari Jumat tetap di rumah. Dan begitu pun sholat Id
maka salat Id dia tertidur, bangun jam 10 dan sebagainya. Maka tidak pernah dilihat oleh putrinya salat. Lalu bagaimana? Dari sini kita harus mengetahui apakah bapaknya seorang muslim atau tidak, karena syarat yang keenam harus ittihaduddin. Agamanya harus sama-sama muslim. Maka di sini karena bapaknya tidak salat seperti disebutkan putri tadi, sama sekali tidak melaksanakan salat, maka orang-orang yang tidak melaksanakan salat, meninggalkan salat, maka dia itu termasuk dari orang-orang yang kafir. Dan dalilnya dari tarikus shalah adalah orang-orang yang kafir, seperti di dalam ayat Al-Quran dan hadis. Adapun di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Taubah, Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat dari kesyirikan mereka, dari penyembah-penyembah berhala di kufar Quraisy, dan melaksanakan salat dan membayar zakat, maka mereka menjadi saudara-saudara kalian dalam agama. Beristidlal dari ayat ini para ulama dari semenjak dahulu sampai kepada akhir zaman sekarang, seperti beristidlal dari ulama zaman sekarang Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin, Ibnu Baz, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Ayat ini menjadi pendalilan yang jelas bahwa syarat dari taubah mereka orang-orang yang tadinya musyrik kafir masuk kepada Islam dan disebutkan fa ikhwanukum fiddin, menjadi saudara kalian dalam Islam. Pertama, taubat dari kesyirikannya. Kedua, melaksanakan salat. Ketiga, membayar zakat. Jika terpenuhi syarat ini, maka fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kita muslim. Maka dari ayat ini jelas, ada seorang yang KTP-nya katanya muslim, maka dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, namun tidak salat, meskipun misalnya membayar zakat, meskipun kalau tidak salat apalagi bayar zakat, hubungannya dengan uang lagi, di mana dia bekerja banting tulang untuk mendapatkan 100.000, 150.000 sampai meninggalkan salat, maka bagaimana mau bayar zakat? Alhasil disyaratkan orang ini bisa menjadi muslim jika dia bertobat dari paganisme dan melaksanakan salat dan membayar zakat. Lalu gambarannya, jika dia bukan dari kelompok musyrik, muslim dari lahir, namun tidak salat, masuk kepada ayat ini. Dia bersyahadat, wallahu alam, apakah bersyahadat atau tidak, yang jelas dia ngaku muslim. Apakah dia salat? Tidak. Apakah dia membayar zakat? Meskipun misalnya membayar, namun dengan tidak salat ini di ayat disebutkan fa ikhwanukum fiddin. Jika melaksanakan salat, membayar zakat dan bertobat dari kesyirikannya, maka saudara kalian satu Islam. Namun dia bersyahadat dan membayar zakat tapi tidak salat, maka bukan dari saudara Islam. Ini makna dari ayat surat Taubah. Dan lebih jelas lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah. Maka hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna baina rajul wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Bahwa sungguhnya seorang muslim dengan seorang yang kafir, yang menjadi penjeda, pembenteng dan pemisah dari keduanya, muslim dan kafir ini adalah as-shalah. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka telah tercampur pemisah antara Islam dengan kufur, maka orang ini menjadi kafir karena meninggalkan salat. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di sana ada juga hadis yang tegas seperti ini, diriwayatkan oleh Buraidah, dari sahabat Buraidah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dari Buraidah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ahd alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Maka al-ahd, perjanjian antara kaum muslimin dengan kufar, yang menjadi pembeda dan penjeda di antara kaum muslimin dan kufar
adalah as-shalah. Barang siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Faqad kafar. Barang siapa seorang muslim yang tidak melaksanakan salat, maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan berkata Imam At-Tirmidzi, "Hada haditsun hasanun sahihun gharib." Dan hadis ini telah disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih, dan bahkan Syekh kami beristidlal membuat bab di kitabnya Jami'us Sahih, bab kufrun ataupun bab kufru tariki shalah, bab tentang kekafiran orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Maka beristidlal dengan hadis tadi, al-ahad alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Maka perbedaan di antara kami, kata Nabi Muhammad SAW, dengan kaum musyrikin dan kufar adalah salat. Maka seorang muslim, faman tarakaha faqad kafar. Seorang muslim yang meninggalkan untuk salat, maknanya tidak salat, maka telah melaksanakan kekufuran. Dari sini jawaban kita berawal. Karena orang yang tidak salat tadi, dari bapaknya putri yang mengadu tadi, bapakku tidak pernah salat, maka bagaimana waliku? Apakah boleh? Jawabnya tidak. Karena syarat menjadi wali ittihaduddin, dia itu harus sama agama. Muslimah yang menjadi wali ya muslim, bapaknya. Nah di sini bapaknya dihukumi dengan kafir. Lalu bagaimana? Tidak boleh menjadi walinya. Maka tidak ada wilayah untuk orang-orang yang kafir kepada perempuan yang muslim. Seperti disebutkan di dalam ayat Al-Quran, tidak ada wilayah al-kufur, al-kafir kepada putrinya yang muslimah. Dan tidak ada wilayah antara muslimah kepada orang-orang yang kafir. Maka Allah berfirman dalam surat Taubah juga, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Maka mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan, sesama mereka adalah wali bagi yang lainnya. Maka kapan seorang bapak menjadi wali bagi putrinya? Jika dia mukmin dan putrinya mukminah. Dan di sini kasusnya putrinya mukminah, alhamdulillah. Namun bapaknya tidak pernah salat, dan di hadis terdahulu maka dia kafir. Maka kalau begitu, pertanyaan berpaling kepada pertanyaan yang kedua. Lalu siapa yang akan menikahkan aku? Kata perempuan ini. Maka asal dari runtutan kewalian, bahwa yang paling berhak menjadi wali pernikahan untuk si putri ini adalah bapaknya. Kemudian jika tidak didapati bapaknya, kakeknya ke atas. Kemudian jika tidak didapati kakeknya, anak laki-lakinya yang setara dengan dia. Berarti apa? Saudara laki-laki. Dinamakan dengan al-akh as-syaqiq. Makna syaqiq apa? Saudara kandung. Kalau yang bukan syaqiq, al-ab atau al-um, maknanya saudara dari bapak dan saudara dari ibu. Seperti contohnya Hudzaifah dengan Abdurrahman, saudara dari bapak apa ibu? Bapak? Bapaknya kan sama. Paham ya? Jadi urutannya seperti itu. Pertama bapak. Jika tidak, naik ke atas dulu. Kakek. Nah, kakeknya dia, perempuan tadi masih ada. Dan dia sholat. Wah, sudah meninggal. Ya sudah. Pindah dari bapak. Kalau tadi bapak karena kafir saja langsung ditinggal. Pindah ke bapak. Pindah ke kakek. Sudah meninggal. Pindah kepada kakaknya. Ternyata kakaknya kerja di luar negeri. Kerja di Amerika. Tidak pulang kecuali setahun sekali dan masih panjang untuk pulang. Lalu mencari siapa? Dicarilah saudaranya yang syakik. Tidak ada, maka saudaranya dari sebapak. Seperti Hudzaifah menjadi wali untuk Marom misalnya. Sama bapaknya. Tapi ibunya berbeda. Ini akhul ab. Maka inilah tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian setelah dicari, tidak didapati juga. Dari saudara laki-laki syakik tidak didapati, dan dari saudara bapak pun tidak didapati karena bapaknya hanya menikah satu perempuan. Jadi tidak punya saudara seayah. Maka bagaimana?
maka tidak didapati siapa-siapa kembali kepada walinya as-sultan. Apa maknanya? Walinya adalah pemerintah. Dan alhamdulillah dalam permasalahan seperti ini, pemerintah kita Indonesia di NKRI ini, dari MUI dan yang lainnya telah menjadikan di kantor-kantor urusan agama mereka orang-orang yang siap untuk menikahkan bagi yang tidak mempunyai wali. Lalu mana pendalilannya? Pendalilannya hadis as-sultan waliyun man la waliyalahu. As-sultan waliyun man la waliyalahu. Bahwa pemerintah yang ditunjuk di situ nanti dari pihak KUA kalau di Indonesia menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. Mana pendalilannya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'ah nakahat bi ghair fa inna sultan waliyun man la waliyalahu. Barang siapa perempuan yang menikah tanpa wali, maka batil. Fa inna sultan waliyun man la waliyalahu. Maka tidak didapati wali, maka sultan wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah dari jalan Sulaiman ibnu Musa, Amba'ana ibnu Syihab, an Urwah ibnu Zubair, an Aisyah. Maka sanadnya semua rijalnya thiqat kecuali Sulaiman ibnu Musa, dia rawi yang saduk hasanul hadis. Dan telah datang di riwayat yang lain dikeluarkan oleh Abu Ya'la al-Mausuli dari jalan Mindil an Hisham ibnu Urwah, an Urwah an Aisyah, sama dari Aisyah dan lafadznya pun sama. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali, tidak boleh nikah perempuan kecuali harus dengan walinya. Dan jika tidak didapati wali, wasultan waliyun man la waliyalahu, maka sultan pemerintah menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Meskipun sanadnya yang kedua ini dhaif karena Mindil dhaif, maka telah datang riwayat yang tadi hasan dari Sulaiman ibnu Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah ibnu Zubair, dari Aisyah. Maka hadis ini, barang siapa yang tidak mempunyai wali, maka pemerintah menjadi wali, adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan pendalilan. Maka inilah jawaban kita. Kalau kita simpulkan, kita katakan kepada perempuan tadi bahwa bapak yang ada tidak bisa menjadi wali karena tidak ittihaduddin, tidak ada persamaan strata keagamaan, di mana anti muslimah dan bapak anti kafir. Maka kalau begitu dilihat apakah ada kakek, tidak ada. Apakah ada saudara kandung, tidak ada. Apakah ada saudara dari bapak, tidak ada, karena bapaknya muwahhid, menikah hanya satu istri. Lalu bagaimana? Dicari dari wali hakim, sultan, sesuai dengan hadis yang kami sebutkan tadi, la nikaha illa bi wali, tidaklah menikah itu kecuali harus dengan wali, dan as-sultan liman la waliyalaha, dan sultan pemerintah adalah wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. Maka tinggal pergi ke KUA menjelaskan keadaan yang ada, maka pihak KUA akan memilihkan dari wali KUA untuk menikahkan. Maka ini yang bisa kita berikan dari soal jawab manhajiyah dan fikih ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.